Selamat sore kembali yang ucapkan bagi Joshua yang baru saja mengakses melalui live streamingnya di lovejosha.online. Kita di program acara Happiness Moment sampai nanti pukul 6 sore, dan ada Ibu Salima Teru yang tadi sudah menyapa Joshua semuanya, dan temanya adalah Start and Finishing Well. Dan kita dengarkan sama-sama bagaimana Start and Finishing Well bersama dengan Ibu Salima Teru, dan juga terbuka di line interaktifnya. Silakan di 085311665300. Silakan Ibu. Yes, haleluya. Kita pray, kita berdoa, kita minta kuasa urapan Tuhan mengalir buat kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih buat hari ini. Kami percaya begitu Tuhan mengasihi kami, dan kami juga percaya firman Tuhan hari ini meneguhkan, menguatkan, memberkati kami. Kami mau tangkap itu Tuhan, maka pertajamkan telinga roh kami, mata roh kami, hati kami. Kami berikan buat Yesus, ambil alih waktu ini, dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua diberkati. Haleluya, amin. Oke, kita harus pastikan bahwa kita sudah memulai semua dengan baik, maka akhir pun akan baik. Ya saudara ya, kenapa? Karena ada banyak orang, dia lupa perjuangannya dia yang sudah dilakukan begitu sangat lama. Karena memang ada banyak proses, ada banyak ujian yang akhirnya membuat dia untuk kalah. Apakah harus seperti itu? Tidak, saudara. Semakin kita berjuang, semakin kita merasa ada banyak hal yang sudah lakukan di awal dengan perjuangan-perjuangan yang begitu berat. Engkau dan saya harus pastikan bahwa semua pekerjaan ini akhir semuanya adalah baik. Nah, oleh karena itu mari kita belajar bagaimana untuk kita melihat semua yang dimulai dengan baik harus akhir dengan baik. Ada satu ayat yang kita akan baca, Wahyu pasal 3, saudara. Saudara yang di rumah, mari buka sama-sama dengan saya, kita belajar firman Tuhan ini ya. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, haleluya. Kita lihat ayat yang ke-11, haleluya. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Haleluya. Nah, yang ini luar biasa adalah Tuhan mau kasih kita mahkota. Tetapi ada banyak orang yang kalah bahkan sebelum selesai dalam peperangannya. Nah, ini yang menjadi bagian kita yang gak boleh kita cuek atau main-main, saudara. Ayat ini dituju kepada jemaat yang memang Tuhan mau mereka berjuang. Jemaat Philadelphia, Tuhan dapati mereka. Mereka adalah orang-orang yang tahu perjuangan dari awal, dan mereka juga adalah orang-orang yang tahu bagaimana mereka harus berperang untuk mendapatkan yang namanya mahkota kehidupan. Dan hidup ini, dalam peperangan ini, dalam setiap pribadi kita sebagai orang percaya, ada perjuangan-perjuangan yang engkau dan saya harus pastikan bahwa kita lebih dari pemenang. Kita sudah mengalahkan semua, dan kita pastiin bahwa kita adalah orang yang mendapat mahkota kehidupan. Karena semua yang kita kejar, semua yang kita lakukan dalam dunia ini, saudara, kita harus pastikan bahwa kita mengalami kemenangan. Nah, mari kita baca, saudara, dalam kitab Wahyu tadi pasal 3, kita lihat ayat yang ke-7 ya. Kita baca ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Wahyu 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Haleluya. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapa seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku. Haleluya. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, Haleluya. maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu. Haleluya. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Haleluya. 13. Ini adalah kemenangan kita ya, sampai ayat 13 saja. Dan apa yang Tuhan katakan, siapa yang bertelinga hendaklah ia
mendengarkan. Kita semua mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman Allah, oleh roh Allah. Perjuangan seorang yang percaya sama Tuhan memang gak mudah, saudara. Tetapi tahukah saudara, kita harus mengalami kemenangan dalam setiap perjuangan kita. Alkitab berkata, engkau menuruti firman-Ku, engkau tidak membiarkan setiap perjuanganmu diambil. Artinya setiap keadaan yang mungkin Tuhan izinkan kita lewati, kita tidak akan membiarkan daging kita, bahkan orang-orang yang memang mungkin Tuhan izinkan ada bersama dengan kita untuk menguji kita, karena kita berkata besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tetapi yang kita tahu benar-benar bahwa firman Allah itu ya dan amin, dan kita mau pekerjakan itu, kita mau mengambil itu. Dan Tuhan berkata pada jemaat di Philadelphia bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tekun, mereka luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka bekerja dengan dahsyat. Mereka mengalami satu pendobrakan roh dengan hanya mata tertuju kepada Tuhan. Makanya janji Allah ini tergenapi, artinya Tuhan berikan kepada mereka. Dan Tuhan mau kita semua yang sedang mengerjakan keselamatan kita ini, kita harus memulai dengan baik, dan kita pastikan bahwa semua pun akan berakhir dengan sangat baik. Inilah satu hal yang Tuhan inginkan saudara dan saya harus alami. Makanya Tuhan berkata, peganglah apa yang ada padamu. Apa yang ada pada saudara dan saya? Firman-Nya, saudara. Karena firman itu adalah kekuatan. Dan orang yang pegang pada firman Allah, Alkitab berkata supaya mahkota itu, mahkota kehidupan kekal itu, engkau dan saya mengalaminya. Nah, mari kita belajar sebentar. Kita lihat sebentar di jemaat di bawahnya. Dari jemaat Philadelphia kita ke jemaat Laodikia. Perbedaannya sangat jauh sekali. Jemaat yang di Laodikia, kita baca di ayat 14 mulai start. Haleluya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Oke, stop dulu. Ada perbedaan yang luar biasa. Mereka ini bekerja, tapi mereka ini adalah orang-orang yang cepat sekali ragu, cepat sekali putus asa. Kenapa? Enggak panas, enggak dingin. Ini orang-orang yang mendua hati. Alkitab berkata orang-orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang seumur hidupnya. Mereka tidak panas, mereka enggak dingin. Mereka orang-orang pengikut, tanda kutip pengikut saja, saudara. Nah, saudara bisa bayangkan perbedaan dari 5.000 orang yang ikut Tuhan dengan 12 orang yang ikut Tuhan. 5.000 orang ini tentu ikut Tuhan kemanapun Tuhan pergi, dan saatnya waktu malam tiba Tuhan berkata, mari kasih mereka makan, karena mereka ikut Tuhan dari pagi dan berhari-hari dan mereka lapar. Pengikut ini, saudara ya. Tetapi yang terjadi adalah waktu Tuhan mengalami penderitaan-penderitaan, yang ada dengan Tuhan bukan 5.000 orang yang ikut Tuhan, bahkan ada lagi lebih dari 5.000 orang. Karena waktu Tuhan berikan mujizat 2 ekor ikan dan 5 roti, Alkitab mencatat 5.000 orang, belum termasuk laki-laki dan anak-anak. Berarti ada banyak orang yang memang hanya ikut-ikut aja, suka mendengarkan khotbah, suka mendengarkan hal-hal yang spektakuler seperti janji-janji Tuhan, wow dan wow, itu bagus, saudara, nggak salah. Tetapi salahnya adalah waktu mereka nggak bisa selesaikan sesuatu, karena terbukti mereka meninggalkan Tuhan di saat Tuhan memikul salib. Yang ada dengan Tuhan adalah mereka yang disebut dengan murid, saudara. Jadi pastikan bahwa saudara dan saya ini bukan pengikut saja, tapi kita adalah murid. Apa itu murid? Orang-orang yang mau untuk diajar dan mau belajar. Artinya orang-orang yang mau untuk terus diajar dan dididik oleh Tuhan, dan mau belajar apapun yang Tuhan izinkan. Makanya jemaat di Philadelphia, mereka itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, ikuti firman Allah. Tapi sebaliknya jemaat di Laodikia, mereka itu nggak panas, mereka juga nggak dingin. Mereka ini suam-suam, saudara. Mereka ini gampang khawatir. Mereka ini gampang untuk hanya mendengarkan yang namanya, oh kamu akan mengalami mujizat, yes amen. Tapi pulang mereka nggak mengerjakan itu. Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Artinya apa yang engkau dengar, engkau imani, engkau melakukannya. Supaya apa? Mahkota kehidupan kita dapatkan. Nah, mari kita baca terus, saudara, ayat berikutnya. Ayat yang ke-15, haleluya.
Aku tahu segala pekerjaanmu, Yes. engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Yes, 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Oke, lanjut. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada emakku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat Oke, stop melihat. dulu. Kita lihat perbandingan dari ayat 17 dan 18 dari Wahyu pasal 3. Mengapa jemaat-jemaat di Laodikia ini Tuhan berkata ayat 17, engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku, kata Tuhan, menasihati engkau supaya engkau membeli daripadaku emas dan telah dimurnikan dalam api. Ini bicara begini. Ini orang-orang yang suam-suam seperti itu, orang yang suam-suam, ya. Wow, kalau diajak untuk hal-hal yang spektakuler, tanda kutip, yang orang lihat itu wow dan mereka mau. Tetapi dalam perjuangan tertentu mereka tidak mau, saudara. Dan ini mengerikan, saudara. Kenapa? Karena mereka berkata, aku ini pelayan, aku ini kenal Tuhan, tapi sebenarnya mereka tidak tahu dan mereka nggak mengalami firman Allah dalam hidup mereka. Dan ini yang saya bilang tadi, bahwa perjuangan kita di dalam ikut Tuhan, jika engkau merasa ada banyak perjuangan dari awal, air mata saudara, puasa saudara, coba come on, saya tanya sama saudara, kapan terakhir engkau berpuasa sesuatu yang sampai engkau mengerang sama Tuhan, engkau menangis sama Tuhan, ya? Dan Tuhan sudah mulai membuka satu-satu pintu berkat kedua, ketiga dan seterusnya. Ada mujizat. Pertanyaan saya, apakah roh dalam perjuanganmu, dalam pergumulan itu masih tetap ada, bahkan lebih luar biasa lagi, atau sebaliknya roh itu udah mulai pudar oleh karena engkau melihat semuanya sudah ada, seperti jemaat-jemaat di Laodikia ini. Sepertinya mereka merasa mereka kaya, tapi Tuhan berkata sebaliknya, engkau itu miskin, engkau itu nggak punya apa-apa. Yang Tuhan katakan adalah miskin secara rohani. Mereka tidak pegang firman Allah, mereka nggak melakukan firman Allah. Ini sangat disayangkan. Kalau ada banyak orang bilang aku melayani, tapi sebenarnya mereka nggak tahu kepada siapa mereka layani. Ada banyak orang yang berkata I love you Jesus, tapi nggak ngerti Tuhan nggak merasakan hati mereka sama Tuhan. Seperti yang Tuhan berkata kepada bangsa Israel, mereka ini memuliakan aku hanya dengan bibirnya saja, tapi hatinya jauh daripadaku. Makanya Tuhan berkata, mari belilah kepadaku, belilah daripadaku, dan aku nasihatin kamu supaya engkau memiliki baju putih, engkau membeli dan emas yang telah dimurnikan dalam api. Ini bicara tentang sebuah proses yang menelanjangi hidup daging saudara untuk ikuti apa yang dikatakan oleh Roh Allah. Nah ini saudara ya. Nah oleh karena itu, apa yang sedang engkau mulai dalam perjuangan-perjuangan rohmu di awal, mungkin setahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu, mungkin 3 tahun yang lalu, dan kemudian ada keadaan seperti ini, ya, pandemik yang terjadi. Pertanyaan saya, apakah roh kita bukan karena pergumulan atau apapun, tapi karena roh saudara yang dengan Tuhan konsisten, itu apakah tetap terjadi? Atau sebaliknya engkau berkata-kata, aku udah buat banyak tapi kok begini jadinya, begini, ya udahlah aku malas. Come on. Engkau dan saya pastikan bahwa semua yang kita sudah mulai dari awal itu, akhirnya semua adalah baik adanya. Dan ini yang Tuhan bilang kepada jemaat di Laodikia, karena mereka tidak melihat dengan mata roh, tapi mereka hanya melihat dan mengerjakan semua yang terlihat dengan mata jasmani. Alkitab berkata bahwa mari engkau harus pakai pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Bicara tentang minyak, bicara tentang urapan. Pakaian putih bicara tentang hidup kekudusan. Jadi ikut Tuhan itu saudara, saudara harus memiliki hidup yang kudus dan selalu punya urapan. Mana ada orang melayani tapi tanpa urapan. Kalau saudara melayani, saudara pastikan ada urapan yang mengalir. Kenapa? Karena oleh karena itulah engkau
ada dan dipanggil untuk melayani dia. Tapi kalau hari-hari ini saudara berkata, aku melayani tapi sepertinya just speak aja, hanya berbicara aja, tapi not have something, nggak merasakan sesuatu yang berbeda dalam spirit. Nah, saudara harus berdoa, minta sama Roh Kudus, berikan urapan yang baru, berikan minyak urapan, dan jelikan mata roh saudara untuk bisa melihat, tembus dengan mata roh apa yang menjadi panggilan roh dalam hidup saudara. Kita baca ayat yang ke-19 dari ayat ini saudara. Haleluya. Dari Wahyu pasal 3 ya, ayat 19 dan ayat yang ke-20. Haleluya. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu Ada dan banyak bertobatlah. orang gak mau merelakan hatinya untuk ditegur oleh Tuhan. Ada banyak orang gak mau untuk diajar oleh Tuhan. Dan bahkan ada banyak orang gak mau bertobat. Ini mengerikan. Kenapa sampai Tuhan berkata, barang siapa aku kasihi, dia akan kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan mau orang-orang itu adalah jadi murid. Murid itu saya katakan tadi bahwa mau diajar dan mau belajar. Semakin rendahkan hati, Alkitab berkata, engkau semakin ditinggikan. Semakin engkau merelakan dirimu dibentuk, engkau akan menjadi sempurna sama seperti yang Tuhan inginkan. Karena dapur ujiannya Tuhan itu akan memurnikan saudara dan saya. Dan ingat saudara bahwa perjuangan yang kita sudah lalui ini, akhirnya kita akan mendapat mahkota kehidupan. Kita semua akan sampai di titik dapat mahkota kehidupan. Tapi pertanyaan saya, apakah kita mau merelakan diri kita dibentuk, mau merelakan diri kita untuk mau diproses lebih dalam lagi, dan mau mengalami firman yang kita baca itu, ya, sampai kita mendalami semua dan segala sesuatu itu karena rohnya di dalam diri kita. Ayat 21 berkata, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi saudara, perjuangan di dalam kekristenan kita, dalam hidup iman kita ini, come on, kalau engkau sudah merasa ada banyak air mata di sana, ada banyak puasa di sana, ada banyak tangisan di sana, maka sampai hari ini engkau dan saya harus pastikan bahwa roh kita ini baik-baik saja. Roh kita ini luar biasa. Roh kita ini terisi penuh. Tabung roh kita terisi penuh sampai kita mengalami pendobrakan yang membuat kita akhirnya dilayakan. Saudara, Tuhan ingin saudara memakai pakaian putih, hidup dalam kekudusan. Dan ada minyak bicara tentang pengurapan. Tinggal di dalam aturan roh, tinggal di dalam aturan-aturan Allah yang membuat saudara dan saya melihat ada kebahagiaan, ada kemenangan yang terjadi. Wahyu 1 ayat yang ketiga kita akan baca ayat ini saudara. Haleluya. Wahyu 1 ayat yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah Kalau dekat. kita melihat keadaan situasi ini, harusnya menarik kita, memaksa kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi memperhatikan hal rohani saudara. Hal yang bukan kelihatan secara mata jasmani, tapi hal yang tidak kelihatan secara jasmani, itu roh saudara. Kalau melihat situasi saat ini, harusnya kita semakin bow down, semakin tunduk di dalam Tuhan, mencari kehendaknya. Kita merobek hati, kita merelakan Tuhan ambil segala sesuatu yang ingin dia ambil, dan bilang sama Tuhan, berikan apa yang kau ingin beri, gantikan semuanya. Ini adalah hal yang baik. Nah, kata berbahagialah di dalam Wahyu 1 ayat 3 tadi ya, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Kata berbahagialah ya, atau arti lain adalah makarioi ya, ini dapat diterjemahkan dengan beruntunglah dan diberkatilah. Itu maksudnya, beruntunglah saudara dan diberkatilah saudara kalau engkau mempertajam telinga rohmu untuk mendengarkan apa yang dikatakan firman hari-hari ini. Come on, ada banyak hoax, ada banyak gosip. Jangan terlalu pusing mendengarkan itu saudara, karena itu tidak akan dibawa. Tetapi yang dibawa adalah keselamatan jiwa saudara, your soul.
harus pastikan jiwamu diselamatkan. Maka kita akan mengalami mahkota kehidupan, diberikan kepada kita mahkota kehidupan. Yang kita harus alami adalah bagaimana kita beruntung, kita diberkati oleh karena kita mau taat kepada firman Allah. Jemaat Efesus ya adalah jemaat yang bisa melihat bagaimana Tuhan bergerak dengan cara yang memang Tuhan mau mereka lakukan. Kita baca Wahyu 2 ayat 2 sampai dengan 5. Jemaat di Efesus ini meninggalkan kasih yang mula-mula, mengerikan sekali. Saya mau kembali ulang-ulang supaya engkau bisa bertahan dalam perjuanganmu, ya, mulai semua dengan baik dan akhir dengan baik. Saudara dan saya harus ingat tadi saya bilang tadi, kalau sudah ingat banyak perjuangan di awal, maka kasih mula-mula adalah fondasi untuk saudara dan saya bisa tetap bertahan dan mengalami kemenangan, ya. Wahyu 2 ayat 2 sampai 5. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kekidianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Haleluya, ada firman yang luar biasa. Rupanya ada orang yang pernah jatuh, tapi Tuhan berkata ada kesempatan. Ada second chance, ada kesempatan kedua. Luar biasa. Dan firman ini kalau saudara dengar, maka Tuhan sedang memberikan saudara juga kesempatan kedua. Untuk apa? Come on, bertobat. Ada banyak hoax hari-hari ini. Jangan mau kalah. Ada banyak berita-berita yang membuat saudara mungkin gak tenang. Ada kerusuhan di mana-mana. Sebagai anak Tuhan, taburlah damai sejahtera. Sebagai anak Tuhan, taburlah kekuatan iman. Untuk melihat kemenangan terjadi. Tuhan mencela jemaat Efesus, saudara ya, The Loveless Church namanya, ya. Mereka punya kasih yang mulai pudar. Jemaat di Efesus ini meninggalkan kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula itu awal dari apa? Berkobar-kobar, pengorbanan yang luar biasa. Tapi selanjutnya redup. Redup oleh karena apa? Ya, situasi. Apakah roh saudara sedang redup oleh karena pandemik? Oleh karena mendengar di sana rusuh, di sini rusuh? Come on, semua akan terjadi. Tapi yang gak boleh terjadi adalah imanmu juga ikut runtuh. Itu gak boleh terjadi, saudara. Ya, jemaat ini sabar, luar biasa sebenarnya. Ya, mereka menderita karena nama Yesus, itu luar biasa sebenarnya. Jemaat ini juga tidak mengenal lelah. Dari pagi siang malam kerja terus. Lalu apa sih yang dicela oleh Allah dari jemaat ini, saudara? Apa yang dicela oleh Allah? Yaitu jemaat ini kemudian meninggalkan kasihnya yang mula-mula kepada Allah. Kitab Kisah Para Rasul, ya, menjelaskan mengenai cara hidup jemaat yang mula-mula, yang perdana itu. Mereka selalu apa? Jemaat yang mula-mula berkumpul, beribadah. Mereka selalu mendukung kekurangan jemaat yang lain. Apa yang mereka punya mereka jual untuk sama-sama memiliki segala sesuatunya. Mereka giat melakukan segala pengutusan untuk penginjilan. Tapi Allah menegur jemaat yang Efesus ini supaya mereka bertobat. Untuk apa? Melakukan kembali apa yang semula dilakukan seperti jemaat-jemaat yang seperti yang di dalam Kisah Para Rasul. Jemaat mula-mula, eklesia, orang-orang percaya yang berkumpul. Mereka bersama-sama memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Itu yang harus dilakukan. Kenapa? Karena kekuatan roh kita itu ada di situ. Mereka nggak merasa lelah dalam segala hal pemberitaan Injil, yes, tapi mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Rupanya kasih adalah bukti dalam segala sesuatu bagaimana kita mencintai Tuhan kita. Oleh karena itu, saudara, kalau semua kita sedang mulai dengan baik untuk ikut Tuhan, pastikan semua keadaan apapun, bahkan sekalipun langit ini lenyap, ya, roh saudara, iman kita tidak akan pernah goyah, karena kita tahu bahwa kasih kepada Bapa kita tidak akan terhindar oleh keadaan apapun. Kenapa? Karena kita mencintai Dia dengan segenap
akal budi kita, dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap seluruh hidup kita mencintai Dia. Hari ini, come on, pastikan saudara dan saya tinggal di dalam kasih Tuhan yang melimpah sampai kita bisa mengakhiri semua dengan sangat baik. God bless you all. Haleluya.